Injil Luke, pasal 21. Ketika Yesus berada di teras rumah Allah, dia memperhatikan orang-orang kaya yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Dia juga memperhatikan seorang janda miskin memasukkan 2 keping koin yang nilainya paling kecil. Lalu Yesus berkata, "Sesungguhnya persembahan janda miskin ini lebih besar nilainya daripada persembahan semua orang lain. Karena semua orang itu memberikan kepada Allah hanya sebagian kecil dari kelebihan harta mereka. Sedangkan janda yang sangat miskin ini memberikan semua uang yang dia punya, yaitu seluruh biaya hidupnya." Pada waktu itu, Yesus mendengar beberapa orang sedang membicarakan kompleks rumah Allah. Mereka mengagumi batu-batu bangunan yang indah dan barang-barang persembahan yang menghiasi bangunan itu. Lalu Yesus berkata, "Akan tiba waktunya semua yang kalian lihat ini diruntuhkan sampai rata dengan tanah. Bahkan sampai tidak ada satu batu pun yang masih tersusun di atas batu yang lain." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Guru, kapan bencana itu akan terjadi? Dan apa tandanya kalau hal-hal itu akan segera terjadi?" Yesus menjawab, "Hendaklah kalian berjaga-jaga supaya tidak tertipu. Karena banyak orang akan muncul dan mengaku, 'Akulah Kristus yang kalian nanti-nantikan itu.' Akhir zaman akan segera terjadi. Janganlah kalian menjadi pengikut mereka. Dan waktu kalian mendengar berbagai berita tentang perang dan kerusuhan, janganlah takut. Allah memang sudah menentukan bahwa semua itu harus terjadi lebih dahulu. Tetapi saat hal itu terjadi, janganlah berpikir, 'Akhir zaman sudah tiba.' Kata Yesus lagi, akan terjadi perang antar suku dan antar negara. Di berbagai wilayah juga akan terjadi gempa bumi, bencana kelaparan, dan wabah penyakit. Bencana-bencana yang hebat dan tanda-tanda yang dahsyat akan terjadi di langit. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, orang-orang akan menangkap dan menganiaya kalian. Kamu akan diadili di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi, dan ada yang akan dipenjarakan. Kamu juga akan diseret untuk diperhadapkan kepada raja-raja dan para penguasa karena memberitakan tentang Aku. Hal itu merupakan kesempatan bagimu untuk bersaksi tentang Aku kepada mereka. Oleh karena itu, sebelum kamu diadili, janganlah khawatir memikirkan jawaban yang akan kamu beri. Sebab Aku sendiri yang akan memampukan kamu untuk berbicara dengan kata-kata yang bijak, sehingga musuh-musuhmu tidak bisa menentang atau membantah yang kamu katakan. Bahkan orang tua, saudara-saudari, keluarga, dan teman-temanmu sendiri akan mengkhianati kamu. Mereka akan menyerahkan sebagian dari kalian untuk dibunuh. Dan banyak sekali orang yang akan membencimu karena kamu percaya kepadaku. Tetapi jangan takut, biarpun mereka bisa membunuh tubuhmu. Sebenarnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa kepada kalian. Bahkan sehelai rambutmu pun tidak akan ada yang hilang. Dengan tetap bertahan dalam kesusahan itu, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Waktu kalian melihat Yerusalem dikepung oleh para tentara, ketahuilah bahwa sudah tiba waktunya kota itu dihancurkan. Saat bencana itu terjadi, kalian yang masih di provinsi Yudea harus melarikan diri ke gunung-gunung. Yang berada di dalam kota Yerusalem harus segera keluar. Dan yang ada di luar kota janganlah masuk kembali. Karena itulah saatnya Allah menghukum kejahatan bangsa ini, supaya semua yang sudah ditulis oleh para nabi dipenuhi. Pada waktu bencana itu terjadi, sungguh kasihan ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui, karena mereka akan kesulitan melarikan diri. Kesusahan besar akan menimpa seluruh penduduk negeri ini, karena Tuhan akan menunjukkan murkanya terhadap bangsa ini. Banyak yang akan dibunuh dengan pedang, dan banyak juga yang dibawa sebagai tawanan ke segala negeri. Lalu bangsa-bangsa lain itu akan menguasai Yerusalem sampai berakhirnya waktu yang sudah ditentukan Tuhan bagi mereka. Akan terjadi berbagai tanda berupa keanehan pada matahari, bulan,
dan bintang-bintang. Semua bangsa di dunia ini akan takut dan gelisah menghadapi gelora ombak laut yang dahsyat. Orang-orang akan sangat ketakutan, karena berbagai bencana yang mengerikan itu membuat mereka khawatir tentang bencana-bencana lain yang pasti menyusul. Mereka akan menyadari bahwa semua roh penguasa kegelapan di langit sedang dijatuhkan. Kemudian manusia di dunia akan melihat aku datang di antara awan dengan penuh kuasa dan dengan sinar kemuliaan yang sangat terang. Pada waktu hal-hal itu mulai terjadi, bangkitlah dan kuatkanlah hatimu, karena Allah akan segera menyelamatkan kalian. Kemudian Yesus memberikan kiasan ini. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Ketika kamu melihat pohon-pohon itu mulai bertunas, kamu sendiri tahu bahwa musim panas sudah dekat. Begitu juga, kalau kamu melihat tanda-tanda itu terjadi, ketahuilah bahwa sudah dekat waktunya Allah mendirikan kerajaannya di dunia ini. Aku menegaskan kepadamu, semua tanda itu akan segera terjadi waktu sebagian orang zaman ini masih hidup untuk mengalaminya. Langit dan bumi tidak akan tetap ada, tetapi perkataanku tetap berlaku untuk selama-lamanya. Berhati-hatilah, jangan sampai kamu hanyut dalam kesenangan duniawi lalu hidup sembarangan, misalnya dengan berpesta pora dan mabuk-mabukan. Juga jangan sampai kamu sibuk mengkhawatirkan kehidupan di dunia ini. Kedua hal itu membuat kamu lupa berjaga-jaga menantikan kedatanganku, sehingga kamu tidak siap ketika waktunya tiba. Karena hari terakhir itu akan menimpa semua orang di bumi dengan tiba-tiba, seperti perangkap yang menangkap semua orang tanpa diduga. Jadi tetaplah berjaga-jaga, dan berdoalah selalu, supaya kamu dianggap layak untuk diselamatkan dari semua bencana yang akan terjadi itu, sehingga kamu bisa menyambut kedatanganku dengan bersukacita dan tanpa malu. Sepanjang minggu itu, setiap hari Yesus mengajar di teras rumah Allah, dan malam harinya dia pergi bermalam di Bukit Zaitun. Lalu pagi-pagi sekali orang banyak sudah berkumpul di teras rumah Allah untuk mendengarkan ajarannya. Bapa Surgawi, yang telah meramalkan kehancuran bait suci dan tanda-tanda akhir zaman, teguhkanlah kami di tengah ketakutan akan kiamat seperti perang atau bencana. Berilah kami kemurahan hati untuk memberi dari kekurangan kami di masa-masa amal. Bantulah kami bertahan dalam penganiayaan dengan hikmat. Biarlah kami berjaga-jaga dalam doa menantikan kedatangan-Mu kembali. Semoga kehendak-Mu terjadi selamanya. Amin.